Kita siapkan lagu pembuka, Puji Syukur 479. Hamba-hambamu berhimpun Tuhan, lihatlah dalam kasih kami pandang
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini gereja mengajak kita memulai kembali suatu masa liturgi, masa prapaskah. Kita sebut juga masa puasa dan pantang. Tapi disebut masa prapaskah mau mengingatkan hakikat dari yang kita sebut puasa dan pantang, yakni bukan puasa dan pantang, malahan bukan aksi dalam artian orang lihat apa yang saya buat, bukan orang lihat bahwa saya tidak makan dan minum, bukan orang lihat bahwa saya berhenti segala-galanya, tapi lebih bahwa saya di dalam diri saya ada suatu proses untuk, saya pakai istilah metanoia, perubahan, dan hari itu akan berlangsung selama 40 hari. Ini ujung-ujungnya menjadi suatu siara. Kata siara ini populer, perjalanan batinia. Semoga kita dengan cara ini boleh belajar secara perlahan menerima rahmat, menguatkan iman kita, martabat kita, jati diri kita, untuk merayakan Paskah kita, Paskah iman kita, Paskah kehidupan kita. Dan untuk masa prapaskah ini kita akan ditandai dengan abu sebagai tanda mengingatkan kita bahwa kita akan kembali dalam seluruh pesiaran kita. Kita berasal dari ketiadaan akan menuju kepada sesuatu juga yang ketiadaan. Maka yang tertinggal bukan fisik jasmania, tapi lebih roh keilahian. Kita siapkan hati kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bantulah kami umat Kristiani untuk memulai puasa suci ini. Semoga dengan pengendalian diri kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuan rohani. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang, beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya,
dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku.
Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebab teman-teman sekerja kami menasihati kamu, supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya
supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki masa Prapaskah. Sesudah renungan ini, sudah homili ini, kita akan diberikan tanda dengan abu. Dan boleh diterima oleh semua orang. Berdosa atau tidak berdosa, tua atau muda, beriman Katolik atau tidak beriman Katolik, kalau mau bisa menerima tanda abu. Tanda ini mengingatkan kita sesuatu yang sederhana di hadapan yang kita imani sebagai yang ilahi, yakni Allah. Itu kita sebenarnya tidak ada apa-apa, sehingga kita kosong. Jadi dalam masa Prapaskah kita coba mengisi charge. Bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita tentang puasa dan pantang. Ada orang mengatakan bahwa gereja Katolik punya puasa itu tidak jelas. Bilang 40 hari, padahal cuma 2 hari lah tidak jelas. Hari ini wajib dan Jumat Agung. Jumat Agung itu ada orang yang tidak bisa puasa karena dia upacara panjang. Kalau dia upacara mulai jam 1 atau jam 2, kong dia tidak makan pagi. Tetaku jam 3 dia anfal di mah. Malah habis Yesus wafat dia menyusul. Maka gereja tidak mengatur sedemikian ketat seperti dulu. Ada 2 kali diberikan kebebasan dengan keyakinan kedewasaan untuk masing-masing orang, atau mungkin dalam komunitas kelompok kecil untuk memutuskan. Ada yang bilang puasa, memang ada surat puasa tapi nanti dibacakan hari Minggu. Jangan makan ini, jangan makan daging, ini. Ada orang yang belum apa-apa dia tiap hari puasa karena ini boleh makan daging, karena asam urat, kolesterol, darah tinggi. Kan dia boleh makan apa-apa. Kuang dia mau puasa apa? Lepas dia bilang, semua pigi menghadap yang maha kuasa mau puasa. Ada orang yang sakit, dokter bilang begini, Om, balik jadi rumah kong makan itu apa tuh Om suka sekali. Dia bilang, sesehat kita. Dia lupa bahwa dokter dah bilang begitu karena dokter tahu sudah lewat 3 bulan semua pergi ngana, jadi sudah nikmati dokter itu hidup dalam 3 bulan terakhir. Sehingga ada banyak aturan. Kemarin karnaval kan ada banyak yang dibuat. Ada orang berjalan-jalan, tapi istilahnya karnisfora.
makan daging karena selama masa prapaskah ini tidak boleh makan daging. Nah kalau kasih yang dia cuma tuh makan ikan, mana lebih benar? Makan daging atau makan ikan? Ada orang yang memang boleh daging, maka dia tidak pernah puasa. Kalau di luar negeri itu benar. Makan daging itu dilarang makan daging karena tidak ikan sungguh-sungguh tidak enak sama sekali. Kalau orang di sini DP ikan manis. Saya pernah makan ikan yang saya tidak tahu ikan dari mana, ikan apa itu. Ikan memang. Pokoknya dia di laut musim dingin. DP ikan tebal begini. Ukuran begini. Makan tidak rasa apa-apa. Pantas disebut Jumat pantang. Ikan. Nah itu maka ikan torang di sini bapak kami cokas itu ikan mas, kukus woku, aduh memang dia perasa kalah tuh daging ayam yang dan kalau tersebut darah tinggi daging-daging. Belum deh kalau ikan tikus, ikan babi, di sini kan semua ikan. Sadap ke semua ikan. Sehingga bukan soal makan dan minum. Tapi bacaan hari ini mengingatkan sesuatu yang bagi saya hakiki puasa dan pantangnya. Bukan apa yang orang lihat di luar, tapi apa orang yang lihat di dalam. Dan ini bentuk model puasa dan pantang tersulit. Karena yang tahu hanya saya. Yang bisa menjustifikasi itu saya. Kalau kita sudah diatur secara jelas, tidak boleh makan, cuma boleh makan satu kali. Orang lihat apa yang terjadi. Ketika dia mulai mengunyah sesuatu, orang justifikasi ngana sendak sesalah. Atau kemungkinan saya harus bersembunyi. Maka saya menjadi sikap kepura-puraan. Karena yang penting apa orang lihat dalam diri saya. Bukan apa yang saya buat yang tidak orang lihat. Jadi kalau bagi orang lain puasa dan pantang Katolik itu tidak jelas. Kalau bagi saya puasa dan pantang orang Katolik itu tersulit. Saya yang putuskan. Saya yang bebas memilih dan sebagainya. Itulah yang dipilih antara 40 hari. Ada orang tanya juga satu hal. Atau boleh orang Katolik. Kalau hitung-hitung lebih DP pantang dan puasa. Pantang dan puasa cuma 40 hari. Maka kalau hitung-hitung sampai Paskah lebih dari 40 hari. Benar. Maka cara menghitung hari puasa dan pantang itu hitung begini. Hari biasa. Hari Minggu jangan hitung sebagai hari puasa dan hari pantang. Karena hari Minggu itu hari raya kebangkitan. Jadi yang puasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Coba Anda hitung. Pasti dia 40 hari. Jadi kada perayaan hari Minggu itu bukan hari puasa dan pantang. Kalau orang mau merayakan sesuatu, bukan keterang sebut pestakan meriah. Perayaankan syukur sederhana. Bisa dirayakan. Sehingga bukan bahwa selama-lamanya. Bukan itu. Karena yang penting, kalau saya pakai istilah mungkin karena baru-baru terjadi ini, saya punya HP tiba-tiba hang. So tidak bisa ada berapa, tidak bisa data. Dia minta update. Waktu mau update, dia pe Windows tidak bisa naik. Dia bilang so maksimal di sini. Hang. Baru saya tahu bahwa mesti update terus. Dia casing sama. Tidak dapat lihat. Tapi mesti update supaya dia berfungsi terus. Itu bagus juga. Masa prapaskah atas cara analogi ini kita mengupdate sesuatu yang disebut dengan kerohanian saya. Kalau ibarat komputer yang kita pegang masing-masing, ada yang Windows 10, 11, ada 12, ada banyak. Kalau iOS itu so banyak lagi.
Masing-masing kita berbeda, maka dia update tulayang semestinya naik di atas, tulayang masih di bawah. Tidak masalah. Tapi persoalannya apakah saya mau update, saya mau tingkatkan level. Dia punya casing sama, orang masih lihat bentuk dan model sama, tapi di dalamnya ada terjadi perubahan. Itulah hakikat yang mau dikatakan bacaan hari ini. Bukan yang sebaliknya. Cuma casing itu ganti, dia isi sama. Maka itu tidak perlu puasa dan pantang. Buang-buang waktu. Tidak ada arti. Dan puasa bukan dipaksa. Saya dikritisi di Keuskupan. Katanya APP tahun lalu paroki Gria Paniki Indah menurun. Memang kurang setengah. Bilang kapa tuh unipi APP rupa gagal. Apa? Dia bilang gagal tuh tapi mulu kurang aja. Saya bilang berarti ngoni menghitung tuh kehebatan APP itu kalau tak kumpul dana APP itu pelecehan untuk APP. Mengapa? Seringkali orang tidak ber-APP. Orang itu memberi karena dibagikan envelope. Dan tuh envelope mesti kumpul. Tulis nama lagi. Ada yang malu mau isi 5.000, bantar dong mau tatawa akan. Terpaksa isi 10.000. Dia isi bukan karena puasa dan pantangnya, bukan. Bukan karena penyisihan, bukan. Tapi demi supaya tidak dipermalukan. Maka percuma tuh APP itu. Itu dana itu bukan itu. Maka saya bilang kepada yang mengkritis saya, songoni ini yang sesat. Kalau Yesus ada, ngoni itu dia panggil pulang lebih dulu. Karena hakikat puasa bukan berapa tuh tak kumpul dana APP. Hakikat puasa perubahan dari dalam. Apa yang terkumpul itu solidaritas dan terima berapa. Mana yang lebih penting, terkumpul banyak atau sakramen tobat yang banyak? Dorang badiam. Untuk saya pertobatan yang lebih benar daripada dana APP. Dana APP itu perubahan, pemberian. Sehingga tahun lalu kan tidak dibagi envelope, tidak ada. Masing-masing keluarga putuskan sendiri. Saya masih ingat kata-kata satu pastor Anda kenal, Pastor Agus Sumarau. Dia mengkritisi, itu kan bukan APP. APP itu begini, kalau mau sungguh-sungguh, itulah yang lebih berat. Hari ini saya biasanya ada pengeluaran untuk makan minum saya 15.000. Bakso Solo story. Saya tidak makan ini. Saya ganti bakso Solo, saya makan supermie 2.500. Maka tuh 7.500 ini saya taruh sebagai APP. Nah, itu tuh 7.500 inilah yang perwujudan puasa dan pantang saya. Kalau saya buat setiap minggu berarti itulah puasa dan pantang saya. Dan apa yang saya berikan itu saya solidaritaskan. Itulah baru dana APP. Maka dana APP bukan ketika umumkan kumpul. Kemudian dia bilang mana itu envelope. Isi akan kong bawa apa bendahar. Kalau seperti itu bagi saya kepura-puraan, bukan aksi puasa pembangunan. Saudara-saudara terkasih, kita memulai masa prapaskah sebagai suatu perjalanan pesiaran. Akan banyak suatu permenungan, dan untuk mengisi masa ini ada jalan salib setiap hari Jumat. Mungkin inilah ruang-ruang kita untuk, saya pakai istilah, charge kembali, memperbaharui kembali. Semoga dibaharui batin isi iman kita. Mari kita siapkan hati, kita akan melanjutkan dengan upacara pengenaan
abu di dahi kita. Kita akan mengucapkan ada dua rumusan yang panjang. Ingatlah saudara dari debu dan kembali menjadi debu. Rumusan yang pendek, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Mengingatkan kita untuk dua hal. Pertobatan berarti membutuhkan sesuatu untuk mengisi ketiadaan kita menjadi sesuatu yang ada. Kita siapkan kita untuk ini dan semua orang, umat yang mau menerima bisa maju untuk menerima. Ada dua, di dahi atau di atas, di kepala. Bagi siapa yang mau menerima di sini, tundukkan kepala berarti saya mengerti dia menerima. Siapa yang mau ditanda di dahi berarti angkat kepala berarti dia mau diberikan tanda di dahi. Puji syukur 481. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan titik embun sabda penuh ampun. Tak
Puji syukur nomor 600. Rahmat yang mengagumkan, penolong hidupku. Ku sesat didapatkan, telah sembuh. Rahmat membuatku takwa, membuatku lega. Besar nian rahmat Tuhan di awal imanku. Lembah gelap penuh jerat, membelenggu jiwa. Karunia membebaskan, mengantarku pulang. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sedaya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Puji syukur 603. Curahkan rahmat dalam hatiku,
akan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Kita bersatu dalam doa umat. Saudara-saudari, doa, tobat, dan amal mestinya dilaksanakan secara bersamaan. Pada awal masa penuh rahmat ini, marilah kita mempersembahkan kepada Bapa di surga keinginan kita untuk memperbarui diri, memperbarui gereja, dan memperbarui masyarakat. Marilah kita berseru kepada Tuhan. Marilah berdoa bagi semua orang Kristiani. Semoga dalam masa tobat ini, semua orang Kristiani mencari perdamaian dan persatuan, serta semakin sanggup melayani dengan rendah hati. Kita mohon, marilah berdoa bagi para penguasa di dunia ini. Semoga para penguasa berusaha dengan tak kenal lelah untuk menegakkan perdamaian di antara bangsa-bangsa, membangun kehidupan sosial atas dasar keadilan, dan meningkatkan martabat manusia. Kita mohon, Kabulkan doa kami ya Tuhan. marilah berdoa bagi mereka yang terperangkap dalam dosa dan putus asa. Semoga mereka yang berdosa dan putus asa berdamai kembali dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan sesama manusia. Kita mohon, Kabulkan doa kami ya Tuhan. marilah berdoa bagi mereka yang kurang peka terhadap kepentingan orang lain, yang sakit dan menderita. Semoga mereka semakin peka terhadap kebutuhan sesama, dan mereka yang sakit, menderita, tetap percaya kepada Allah dan mendapatkan pertolongan dari sesama. Kita mohon, Kabulkan doa kami ya Tuhan. marilah berdoa bagi kita sendiri. Semoga mata dan hati kita selalu terbuka terhadap suara kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, sehingga kita dapat memulihkan harga diri dan hak-hak mereka. Kita mohon, Kabulkan doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, dalam masa prapaskah 40 hari, Engkau selalu memberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kepadamu dan kepada sesama kami. Tolonglah kami untuk hidup dalam roh Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Persiapan persembahan puji syukur 606. Tuhan dengan
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Ya Allah, pada awal masa Prapaskah ini seluruh umat-Mu mempersembahkan kurban ini kepadamu. Semoga kami mengekang keinginan jahat dengan usaha tobat dan karya cinta kasih, dan setelah dibersihkan dari dosa-dosa, buatlah kami pantas merayakan kenangan akan sengsara putramu, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali. Mereka diantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak kepada Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah serta Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita saling berikan salam damai. Damai Kristus. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus berikan kepada bagi kepada kita semua yang akan hidup. Agnus Dei,
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Puji syukur 418. Tuhan tak layak aku. Puji syukur 422. Padaku, kemuliaan
Puji syukur nomor 602. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga sakramen yang kami terima ini membantu kami agar puasa yang kami jalankan berkenan kepadamu dan berguna bagi keselamatan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sampaikan terima kasih untuk kita sekalian yang sudah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini, sudah melaksanakan tugas-tugas kita. Dan yang diinformasikan saja, sebentar juga masih ada perayaan Ekaristi. Apabila ada saudara, teman, sahabat, kenalan kita yang belum menerima merayakan Hari Rabu Abu, bisa hadir sebentar sore jam 6 sore di tempat ini untuk misa yang ketiga. Kemudian hari Jumat ada jalan salib dimulai jam 5:30, dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi, sehingga setiap hari Jumat misa harian yang biasa dibuat pagi hari dipindahkan ke sore malam hari. Jalan salib biasanya 45 sampai 1 jam, berarti 6:30 kita mulai dengan misa. Hari Sabtu pagi jam 7 secara sederhana karena masa Prapaskah ada perayaan Ekaristi di gereja ini jam 7 pagi untuk mensyukuri berdirinya paroki Bunda Teresa Kalkuta Gria Paniki Indah. Karena salah hari ulang tahun ke-6, saya lupa ya. Tanggal 21 Februari tahun lalu kita rayakan dengan pelantikan DPP. Hari ini
tahun ini karena masa Prapaskah kita hanya secara sederhana perayaan Ekaristi, syukur, lalu mungkin ramatama, sarapan, minum bersama, dan akan dilanjutkan dengan kegiatan bersama tim Renstra untuk sosialisasi latihan instrumen monitoring Renstra, rencana strategis dan program kerja. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk semua harapan, rencana baik kita, terlebih-lebih untuk masa Prapaskah kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup puji syukur 601. Kasihanilah umat-Mu Tuhan, karena Maha-Rahim Engkau, dan hapuskan dosa salah kami karena darah Putra-Mu. Hati kami buatlah bersih, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Kami bagai anak-anak hilang yang telah pergi dari-Mu. Padamu sekarang kami pulang dalam tobat yang penuh. Hati kami buatlah bersih, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Bunda Teresa Kalkuta, Doakanlah kami yang berlindung kepadamu. terima kasih dan selamat Hari Rabu Abu. Tuhan berkati. Amin.